Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengamalkan sila ke-1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa pada masa pandemi. Di mana ketuhanan Yang Maha Esa berarti kita mengimani salah satu agama yang diakui di negara ini, di negara Indonesia, yaitu ada Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Untuk beribadah sendiri sebagai cara kita mengamali sila ke-1 dapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan portal berita yang saya akan tampilkan. Contohnya sebagai agama Islam yang beribadah di masjid tentunya akan mematuhi beberapa protokol kesehatan, seperti ternyata harus berwudu dari rumah, bawa Quran masing-masing, dan lain-lain. Lalu ternyata ibadah Natal yang nanti akan dilakukan juga ternyata dibatasi jumlah jemaahnya. Lalu agama Hindu dan Buddha juga membatasi siapa saja yang akan beribadah di pura ataupun di viharanya, dan juga yang akan beribadah di kelenteng justru dianjurkan untuk beribadah di rumah. Hal ini menandakan bahwa untuk menangani COVID-19 tentunya dengan mengamalkan sila ke-1 tidak main-main dan harus diperhatikan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa keberadaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi penting? Keanekaragaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya, atau bahasa yang dimiliki. Namun adanya keberagaman ini kondusif pula menjadi kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka. Nilai sila kedua, Pancasila di era pandemi. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap manusia dilengkapi dengan olah pikir, rasa, karsa, dan cipta. Melalui hal itu, manusia membangun budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang dijadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Dalam situasi pandemi corona ini, tentu aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, hukum, budaya, dan lain sebagainya sangatlah perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan relasi sesama manusia yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, jadi semua masyarakat mendapatkan hak perlindungan dalam bantuan yang adil dari pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap ketentuan dan juga hukum serta kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 saat ini. Sila ketiga di era pandemi COVID-19 ini yaitu salah satunya adalah ketika masyarakat turun tangan melakukan gerakan kemanusiaan tanpa pamrih untuk menanggulangi wabah corona di tanah air. Mereka rela mengeluarkan uang untuk menyumbangkan sebagian harta bendanya untuk membantu penanganan dampak virus ini. Aksi mereka pun beragam, yaitu membagikan masker, penyemprotan disinfektan, menyediakan perlengkapan cuci tangan atau hand sanitizer, mengumpulkan donasi untuk pengadaan alat pelindung diri, APD, tenaga medis, dan tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 dan aksi sosial lainnya. Nah, gerakan kemanusiaan tersebut muncul atas kesadaran dan inisiatif masyarakat sendiri untuk memerangi pandemi COVID-19 dan memutus persebarannya. Masyarakat sadar bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan pandemi COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan butuh peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Bentuk solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat ini perlu diapresiasi. Kita patut berbangga, ternyata persatuan Indonesia masih terjaga. Dalam situasi seperti sekarang, memang yang dibutuhkan adalah kebersamaan dan persatuan dari seluruh anak bangsa. Bukan sebaliknya, saling menghujat, menghina, dan bercerai-cerai.
Persatuan dan kebersamaan akan mempercepat bencana sosial ini segera berakhir. Itulah makna Pancasila dalam persatuan Indonesia. Bersatu saling membahu mewujudkan kepentingan kelompok atau bangsa Indonesia yang itu memulihkan perekonomian Indonesia dan menyelamatkan nyawa rakyatnya dari penyakit akibat virus corona itu sendiri. Kita harus bersatu menolong rakyat yang terdampak oleh pandemi COVID-19 dengan memberikan bantuan seikhlasnya dan saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan, dan jika tidak terlalu penting untuk keluar, disarankan untuk berdiam di rumah jika Selanjutnya membahas sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di awal tahun 2020 di masa pandemi, pemerintah dengan agenda RUU Omnibus Law telah berupaya merubah tatanan perundang-undangan dengan dalih fleksibilitas, efisien, dan investasi. Pasca disahkan DPR, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan iklim usaha di Indonesia, termasuk bagi UMKM. Namun sayangnya, rancangan tersebut sangat mengkhawatirkan kaum pekerja dari berbagai sisi yang sangat fundamental, dan juga perubahan tersebut menghancurkan tatanan sistem demokrasi ekonomi nasional dan demokrasi ketenagakerjaan secara sistematis. Sejumlah buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada hari Senin, tanggal 5 bulan 10 tahun 2020. Mengusung sila keempat, ini tentu makna demokrasi seharusnya ada dalam perubahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di mana tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan, tetapi peran masyarakat pun menjadi unsur yang penting. Setiap putusan yang telah diambil oleh pemerintah tentunya hasil dari upaya musyawarah dan kesepakatan bersama yang selanjutnya dilaksanakan dalam tindakan bersama demi kepentingan bangsa ini. Harapan kami agar bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat serta saudara-saudara yang lainnya yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara keberatan kami, rakyat Indonesia. Ya, baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada pandemi saat ini. Saat ini pandemi sedang menyerang Indonesia, namun kita tetap harus menerapkan nilai-nilai, yaitu yang pertama kita harus melakukan aturan pemerintah. Lalu yang kedua kita harus saling gotong meroyong antar sesama dan tidak bersikap egois terhadap sesama. Nah, selanjutnya kita juga harus berbagi kepada sesama dan menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, selanjutnya tidak lupa juga kita harus tetap mencuci tangan dan menjaga protokol kesehatan yang berlaku, dan di rumah saja apabila tidak ada kepentingan yang berlaku. Dan agar tidak merugikan orang lain sesuai dengan nilai Pancasila, kita harus menerapkan social distancing dan menjaga semuanya. Dan kita juga harus menahan keinginan untuk mudik dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.